Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai profesionalisme dan kode etik. Di sini, saya Alivia Dioktaviani bersama rekan-rekan saya, Amelia Putri Indasari, Ita Purnamasari, dan Goko Wisnu Priyanggoro. Yang pertama, kami akan membahas tentang satu, pengertian klasifikasi dan manfaat etika, yaitu terbagi menjadi dua, pengertian dan ciri profesi. Kemudian yang kedua ada pengertian dan prinsip-prinsip etika profesi, terbagi menjadi pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik. Kemudian yang ketiga ada kode etik engineer, yaitu sanksi pelanggaran kode etik. Pengertian klasifikasi dan manfaat etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter atau watak, kesusilaan ataupun adat. Sebagai subjek yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dilakukan itu dalam hal yang baik atau yang buruk. Menurut KBPI, Departemen P dan K yang bertemu tentang apa yang baik dan apa yang buruk mengenai hak dan kewajiban ataupun moral ataupun hak. Yang kedua, kumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, ada nilai mengenai benar ataupun masyarakat. Next. Menurut para ahli, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Kata dokter, teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik maupun buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akar. Menurut Dr. Sidi Gajalba dalam Sistematika Filsafat. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Dr. Haji Burhanuddin Salam. Next. Klasifikasi etika. Terdapat dua macam, ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu apa sih? Yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan mengenai perilaku ataupun sikap yang akan diambil. Etika normatif merupakan etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap ataupun pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Selanjutnya, klasifikasi etika secara umum. Yang pertama ada etika umum, yang dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika umum sendiri berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, serta teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta menjadi tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Kemudian ada etika khusus, yang merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus ini sendiri terbagi dalam dua poin, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban serta sikap manusia terhadap dirinya sendiri, serta etika sosial yang berbicara mengenai kewajiban, sikap, serta pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial sendiri terdiri dari beberapa, yaitu etika terhadap sesama,
etika dalam keluarga, etika profesi, kemudian etika politik, etika lingkungan, serta etika ideologi. Manfaat etika. Ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian etika akan memberikan batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam pengertiannya, secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika dirupakan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip norma moral yang ada. Kemudian etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum atau common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Dan yang terakhir, etika merupakan refleksi dari self-control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Next. Kemudian sebab yang kedua, yakni pengertian dan ciri profesi. Profesi sendiri ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Ciri-ciri profesi, yakni yang pertama adanya pengetahuan khusus. Kemudian yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Selanjutnya mengabdi pada kepentingan masyarakat. Kemudian ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Dan kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan prinsip-prinsip etika profesi. Nah, untuk pengertian etika profesi sendiri yaitu suatu sikap yang dimiliki oleh profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma yang umum pada bidang khusus dalam kehidupan manusia. Next. Untuk prinsip-prinsipnya ada prinsip tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Lalu pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik sendiri. Kode etik menurut Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1974 tentang pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan kode etik sendiri itu ada menjunjung tinggi martabat suatu profesi, menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional, serta terjalin dengan erat, lalu membantu meningkatkan mutu suatu profesi, meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadinya, dan menentukan standar baku bagi suatu profesi. Untuk fungsi kode etik sendiri itu sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Lalu sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu, serta sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi yang terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya ada subbab 5, yaitu kode etik engineer. Kode etik engineer ini adalah sebagai sebuah profesi di mana pengetahuan matematika dan sains diterapkan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan untuk memanfaatkan secara ekonomis bahan-bahan dan kemampuan alam demi keuntungan manusia. Nah, di sini kita sebagai seorang engineer harus bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukannya, terutama yang berhubungan dengan bidang pekerjaan mengenai engineer. Seorang engineer harus benar-benar mampu melaksanakan tugas engineeringnya dengan baik, cermat, dan terhindar dari keteledoran. Karena jika tidak, dampak dari hasil pekerjaannya atau hasil penelitiannya dapat mengakibatkan hal yang merugikan pihak lain.
Lalu ada kode etik engineer. Yang pertama, engineering harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Lalu yang kedua, engineer hanya boleh memberikan pelayanan dalam bidang kompetensinya. Lalu yang ketiga, engineer dalam mengeluarkan pernyataan pada publik harus dengan cara yang objektif dan benar. Yang keempat, harus bertanggung jawab. Dan yang kelima, memperlakukan klien dengan hubungan yang saling percaya. Lalu untuk sebab keenam, sanksi pelanggaran dari kode etik. Ada dua, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Untuk sanksi moral, berupa celaan dari kelompok-kelompok atau pihak terkait. Lalu untuk sanksi kedua, yaitu kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk mengatasi masalah pelanggaran tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.